Shalom. Minggu ini adalah minggu yang cukup spesial karena kita menjadi seri pertama di dalam Bible Study. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pegang Alkitab kita masing-masing di tangan kita. Lalu angkat tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Angkat tinggi-tinggi. Cuma yang lain bawa apa? Android ya? Oke, enggak masalah. Androidnya diangkat tinggi-tinggi. Androidnya diangkat tinggi-tinggi. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang sudah sering baca Alkitab angkat tangan? Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa Alkitab ini dipercaya? Oleh karena itu saya akan ceritakan sejarah Alkitab. Seperti yang kita ketahui, Alkitab terdiri dari 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di mana Perjanjian Lama 39 kitab dan Perjanjian Baru adalah 27 kitab. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu mengapa kita harus mempercayai Alkitab? Perjanjian Lama sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus dilahirkan. Oleh karena itu kitab Perjanjian Lama hampir mirip dengan kitab orang-orang Yahudi. Tetapi kitab ini, ya, kitab-kitab dalam Alkitab ini sebelum ditulis di kertas, sebelum ditulis di Android, ternyata kitab-kitab suci ini ditulis menjadi beberapa cara. Pertama lewat batu, lewat tanah liat, lewat daun papirus, lewat perkamen. Perkamen itu kulit anak domba disamak, lalu ada kulit anak sapi, lalu ditulis di dalam loh-loh batu seperti 10 perintah Allah. Nah, itu cara Alkitab ditulis. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Perjanjian Lama adalah begitu banyak diperoleh dari bahasa Ibrani. Siapa yang tahu bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani itu bahasa gambar. Pentakuk. Tahu nggak bahasa gambar? Ada sapi, terus ada tungku dan yang lain-lain, itu bahasa gambar. Oleh karena itu sangat susah sekali menafsirkan Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Lama adalah bahasa hatinya Tuhan yang bisa multi tafsir, yang bisa multi pengertian, tetapi dengan satu tujuan. Kalau zaman sekarang waktu Valentine, Anda mengungkapkan cinta, bukan I love you. Dikasih I, lalu gambar hati. Terus dikasih kata you. Nah, kurang lebih bahasa Ibrani itu mirip seperti itu. Bahasa tanda-tanda. Kalau sekarang mungkin saya bisa terjemahkan bahasa emo. Giginya gede itu artinya apa? Senyumnya tipis artinya apa? Yang pipinya bengkak artinya apa? Habis operasi gitu ya. Yang kira-kira pipinya kemerah-merahan artinya apa? Tanda gini artinya apa? Kalau di Indonesia tanda jempol itu artinya apa? Bagus. Kalau di luar negeri minta tumpangan. Iya enggak? Ini bahasa multi tafsir. Dan oleh karena itu Alkitab Perjanjian Lama seringkali disebut dengan Alkitab bahasa hatinya Tuhan. Menyentuh sekali. Bahasa yang seringkali ketika dipakai Tuhan misalnya seperti ini. Hai Israel, aku membenci Esau, mencintai Yakub. Begitu banyak majas perbandingan. Nah, saya nggak akan cerita lebih lanjut, akan dijelaskan di dalam Bible series berikutnya. Saya akan menjelaskan mengapa Alkitab ini sangat bisa dipercaya. Lalu di zaman dahulu mulai diterjemahkan. Jadi Alkitab yang sudah ada ini Perjanjian Lama sebagian besar menggunakan bahasa Ibrani. Hanya 3 kitab kalau tidak salah ingat, yaitu Yeremia, Esra dan Daniel itu pun sebagian saja menggunakan bahasa Aram. Dan Alkitab di Perjanjian Lama yang paling tua adalah kitab Ayub. Yang kurang lebih ditulis sekitar 2000 sebelum Masehi. Kurang lebih 2005 berapa ya, saya kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu banyak sarjana teolog yang mengatakan bahwa kitab Ayub ini adalah kitab yang tertua.
Oleh karena itu membacanya harus dari Ayub terlebih dahulu. Saya tidak terlalu pakar soal itu. Tetapi bagi saya pribadi, kita akan mengerti mengapa Alkitab itu bisa dipercaya. Lalu Alkitab ini ditemukan kapan? Kalau perjanjian lama mudah. Yaitu sejak dari agama Yahudi, kitabnya nggak jauh-jauh beda. Hanya saja ada yang disortir. Yaitu kitab yang disebut apokripa. Kitab disortir itu kenapa? Karena penulisnya diragukan kewarasannya. Yang nulis ini tingkat pendidikannya nggak jelas. Mungkin yang nulis ini berhalusinasi dan yang lain-lain sebagainya. Mungkin. Ada sebuah kitab di apokripa di mana seorang petani tiba-tiba kelilipan kotoran burung. Matanya buta. Tiba-tiba malaikat Rafael datang dan menyembuhkan matanya. Itu tidak dimasukin di perjanjian lama. Walaupun di perjanjian lama, kalau kita lihat bilangan, ada kitab peperangan Tuhan. Ada kitab orang-orang pintar. Tapi tidak dimasukkan di dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena datanya tidak jelas. Sudah paham? Bahwa Alkitab di perjanjian lama ditulis dengan bahasa Ibrani atau Pentakuk itu. Gambar-gambar, kursi, dengklek, dan yang lain-lain. Kurang lebih bercandanya saya seperti itu. Lalu perjanjian baru ditulis kurang lebih setelah Masehi tentunya. Yang dimulai dari keempat kitab Injil. Nah, lalu bagaimana kok muncul begitu banyak versi Alkitab? Ini tergantung menerjemahkannya dari penemuan yang mana. Penemuan pertama kali yaitu kitab-kitab gulungan itu dimasukkan di mulut buaya. Buaya dibalsem dan ketemu di goa. Lalu diambil, diselamatkan. Kira-kira tulisan-tulisan yang hilang itu kira-kira itu diselamatkan. Yang kedua yang paling terkenal yaitu di gulungan Laut Mati. Dimasukkan di tanah-tanah liat. Tapi sebelum kita berbicara, Alkitab ditemukan dengan berbagai macam cara dan kehendak Tuhan yang luar biasa. Lalu mulai muncul setelah Alkitab ditemukan di kulit buaya, tanah liat, mulai muncul yang namanya kodeks. Kamu tahu kodeks? Kodeks itu numerisasi, penggolongan. Ada yang kodeks Sinaiticus. Karena gulungan-gulungan ini ditemukan di sebuah biara di Gunung Sinai. Itu namanya Kodeks Sinaiticus. Dan yang kedua, ada yang disebut Kodeks Alexandria. Yang seperti drama dari negeri Alexandria. Itu adalah seorang kaisar yang memerintahkan penerjemahan ulang Alkitab. Karena dirasa begitu banyak bahasa yang kurang bisa dimengerti. Oleh karena itu dari kodeks-kodeks itu mulai muncul New King James Version, American Bible Standard, New Living American. Kalau Anda punya anak, New Living American adalah bahasa yang paling mudah dimengerti oleh anak-anak. Kalau Anda kepingin sastra, New King James Version itu yang terbaik. Nah, karena kodeksnya atau pakemnya menerjemahkan diperoleh dari temuan yang berbeda-beda, hasilnya tata bahasanya banyak yang berbeda-beda tetapi tidak mengurangi makna yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, mulai muncul konsili-konsili atau pertemuan-pertemuan. Di konsili-konsili yang ada akhirnya diputuskan seperti ini. Oh, kitab apokripa gak bisa masuk. Tapi ada beberapa yang uskup yang berkata gak bisa, ini masuk ini. Masuk. Kisah Daniel bertempur dengan naga yang mengeluarkan api dari mulutnya. Harus masuk. Ini membangun sekali.
Tapi beberapa orang sejarawan berkata tidak bisa, tidak ada hubungannya dengan Alkitab yang lain. Karena Alkitab yang lain itu saling mendukung dan saling berkorespondensi. Tidak bisa. Mulai muncul perdebatan. Satu, kitab-kitab apokripa, kalau saya sebut itu kitab sejarah, pengetahuan yang penulisnya nggak jelas. Bisa berhalusinasi. Contoh kayak gini deh. Kemarin di Kupang ada awan yang berbentuk Tuhan Yesus memberkati. Orang-orang yang bukan di Kupang, kalau nggak salah di Papua ya. Lalu mereka histeris, Yesus datang. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kota ini. Nah, cara pandang orang-orang terhadap awan itu berbeda. Ada yang dilebih-lebihkan. Aku melihat tangannya Tuhan Yesus menggenggam-genggam. Aku lihat tangannya Tuhan Yesus menari-nari. Begitu saya lihat videonya, betul berbentuk seperti Tuhan Yesus yang memberkati. Tapi tangannya nggak menari-nari. Nah, unsur orang yang melihatnya itu penting. Sakit jiwa gak? Berhalusinasi gak? Kalau tidak akan ditambah-tambahi dan akan bermasalah luar biasa. Pada waktu zaman dahulu, mulai muncul doktrin. Siapa bilang doktrin tidak bisa salah? Doktrin adalah pemikiran terhadap firman Tuhan. Pada zaman mula-mula, mulai muncul sebuah doktrin bahwa Injil adalah mutiara yang sangat berharga. Yang gak boleh dibagikan kepada babi. Mengambil satu ayat di perjanjian baru. Bagaimana engkau bisa memberikan mutiara ke dalam mulut babi? Oleh karena itu, Alkitab tidak boleh sembarangan orang membacanya. Harus orang yang sekolah terlebih dahulu yang boleh membaca Alkitab tersebut. Dan itu pun di perpustakaan-perpustakaan yang rahasia. Akhirnya, seiring dengan waktu, ada seorang tokoh yang bukunya sering saya baca, terjemahannya sering bahasa, yaitu Wycliffe. Dia adalah seorang yang belajar di Oxford. Memiliki sarjana S3 Alkitab. Ini tokoh-tokoh reformasi. Membuat sebuah tulisan. Injil itu untuk semua orang. Dan kekuasaan tertinggi hanyalah di dalam nama Kristus Yesus. Dan pada waktu itu, si Wycliffe ini dipanggil bapak-bapak gereja. Live, Injil itu untuk orang-orang tertentu. Injil itu nggak untuk semua kalangan. Injil tersebut adalah mutiara berharga. Kenapa kamu bagi? Wycliffe tidak menyerah. Dia akhirnya menulis Alkitab. Diterjemahkan di dalam versi Inggris. Dan dibagikan kepada para petani waktu di sana. Supaya mereka bisa membaca Alkitab. Mengerti Alkitab. Karena zaman dahulu Alkitab dibacakan menurut versi tulisannya. Jadi kalau Ibrani ya dibaca dalam Ibrani, Yunani. Sampai sekarang lalu mulai muncul lagi tokoh-tokoh reformasi yang namanya William Tyndale. Saya nggak tahu bacanya, tapi tulisannya Tindele lah, kurang lebih seperti itu. Saya nggak ahli baca itu. Nah, William Tyndale ini adalah seorang tokoh reformasi. Ia menuliskan Alkitab di dalam begitu banyak tata bahasa yang luar biasa bagusnya. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kembali ke Kodeks Alexandrius. Seorang raja memerintahkan, yaitu King James, memerintahkan untuk Alkitab itu harus diterjemahkan ulang dari versi aslinya. Oleh karena itu King James Version, saya dibesarkan dari King James Version. Tetapi ada orang yang dibesarkan dari New American Standard, New Living Bible dan yang lain-lain. Sah-sah saja. Zaman dahulu mereka percaya keselamatan hanya untuk kalangan tertentu. Tapi mulai ketika tokoh-tokoh gereja ini mendobrak tatanan yang ada, dan saya percaya
Iblis tidak bisa menahan kegerahan Injil sekalipun. Tokoh-tokoh gereja ini berkata, enggak, Injil untuk semua kalangan. Bukan untuk kalangan elit. Karena Kristus mati untuk kita semua. Mulai dibagikan, mulai diterjemahkan, dan mulai diterjemahkan. Perjanjian baru banyak ditulis dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu bahasa untuk kaum terpelajar. Atau Yunani koine. Yaitu sebuah bahasa sehari-hari, rakyat sehari-hari. Kalau di Indonesia, hey Cak, hey guys. Nah kurang lebih seperti itulah. Guys, di mana guys? Cak, di mana Cak? Lah kurang lebih seperti itu. Easy learning, easy listening. Oleh karena itu sangat mudah menerjemahkan perjanjian baru. Karena itu bahasa kaum intelektual. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah jelas. Alkitab sangat bisa dipercaya. Karena sudah terjadi berbagai macam konsili. Dan di situ sudah mulai muncul doktrin yang lain-lain mulai muncul. Akhirnya mulai muncul yang namanya kita menjadi fondasi dari gereja kita. Yaitu sebuah doktrin John Calvin. Doktrin adalah pemikiran. Doktrin bukan Alkitab. Doktrin pemikiran terhadap cara pandang Alkitab terhadap kita. Kita terhadap cara pandang Alkitab. Doktrin bisa salah enggak? Alkitab enggak bisa salah. Tapi doktrin terbukti bisa salah. Yang pertama yaitu doktrin di zaman gereja mula-mula bahwa paus atau mohon maaf, bapak gereja pada waktu itu ndak bisa salah. Diubah oleh tokoh reformasi. Bisa. Karena Kristus yang nggak bisa salah. Ada amin? Amin. Kasih salam kiri kanan. Kristus nggak bisa salah. Aku bisa salah. Aku bisa di PHP. Tapi Kristus nggak pernah PHP gue. Sudah jelas. Mulai muncul doktrin atau cara pandang untuk mendobrak tatanan yang ada di sana. Saya dibesarkan dari reform, pendidikan reform. Dari TK, SD, perguruan tinggi, kurang lebih semester 1, enggak semester 2. Saya habis membaca buku-bukunya Wycliffe. Saya habis membaca buku-bukunya tokoh-tokoh reformasi, John Calvin, dan yang lain-lain sebagainya. Oleh karena itu kental di dalam pemikiran saya. Salah satu tulisan John Calvin yang terkenal adalah tulip. Atau orang lain menerjemahkan roses. Roses, ya, menggunakan kata-kata kembang. Tulip, rose. Mungkin kita akan menciptakan doktrin baru, melati. Iya kan? Atau apa? Kembang sepatu. Nah, tapi bagi saya pribadi itu menjadi fondasi. Doktrin-doktrin yang ada baik Calvin, Arminian dan bahkan doktrin Pentakost. Kalau saya berpendapat ada 3 inti saripati yang tidak boleh diganggu gugat. Dan itu sudah diyakini oleh semua bapak-bapak gereja. Bahwa keselamatan hanya di dalam nama Kristus Yesus. Yang percaya katakan, amin. Amin. Yang percaya katakan, amin. Yang kedua, yang kita percayai, kita tidak mungkin bisa diselamatkan tanpa upaya Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Tetapi di doktrin-doktrin tersebut mulai banyak perkembangannya. Untuk menyempurnakan pikiran Tuhan terhadap manusia memandang Alkitab. Kemarin di grup leader
Saya dikirimi foto-foto jadul saya. Lagi khotbah yang matanya mengerikan gitu ya. Dan semuanya mengerikan di dalam hidup saya. Orang berdekatan dengan saya takut semua. Minta tutup bungkus dengan darah Yesus. Entah kenapa itu terjadi. Tetapi sekarang jelas berubah. Doktrin tidak lepas dari sebuah kejadian yang terjadi di masa itu. Doktrin reform diperlukan karena waktu itu sudah betul-betul keterlaluan sekali. Alkitab menjadi milik eksklusif. Kita perlu reformasi. Martin Luther dipakai Tuhan luar biasa. Dengan sebuah statement-statement yang luar biasa. Bahwa Alkitab ini untuk semua orang. Bahwa keselamatan bukan karena pengakuan dosa. Tapi karena Kristus Yesus. Dahsyat. Seiring dengan waktu. Mengapa saya katakan bahwa kita tidak boleh fanatik dengan doktrin. Tetapi kita harus fanatik dengan Alkitab. Ternyata diselidiki para pakar. Doktrin Armenian dan doktrin Calvinis. Sarjananya membaca dari kodeks yang berbeda. Tahu kodeks? Kembali. Numerisasi. Kodeks Sinaiticus. Kodeks Alexandrialah. Oleh karena itu yang harus kita kesepakati terlebih dahulu bahwa Alkitab dari dulu sekarang sampai selama-lamanya udah selesai, tidak berubah. Amin. Amin. Cara pandang terhadap Alkitab jelas. Kalau kita berdasarkan sebuah kodeks, New King James Version misalnya seperti ini. Bahwa hari-hari ini Roh Tuhan akan turun atas orang-orang percaya. Misalnya seperti itu. Tetapi dengan kodeks yang lain atau itu yang lain bisa diterjemahkan seperti ini. Bahwa inilah tanda-tanda yang akan menyertaimu. Katamu itu berarti para rasul. Engkau akan minum racun, tidak akan mati. Engkau akan istilahnya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Ada yang menerjemahkan bahwa itu untuk para rasul. Ada yang menerjemahkan itu untuk semua orang percaya. Lala stres kita bertengkar di area itu. Karena yang percaya bahwa itu para rasul, dia akan menggunakan kodeks-kodeks atau penerjemahan-penerjemahan tertentu untuk mendukung dalilnya. Sedangkan yang percaya itu untuk semua orang, dia akan menggunakan kodeks-kodeks tertentu untuk mendukung dalilnya juga. Itu tidak penting. Tidak terlalu penting menurut saya pribadi. Karena bagi saya pribadi yang penting Yesus Juru Selamat kita. Dia satu-satunya Tuhan. Dia tidak mungkin salah. Dia tidak mungkin gagal. Keselamatan hanya ada di dalam nama Kristus Yesus. Lalu mulai muncul lagi sebuah doktrin Armenian. Sebuah doktrin tidak lepas dari apa yang terjadi saat itu. Paham maksud saya? Doktrin di mana Bapak gereja tidak pernah salah. Direformasi besar-besaran kan. Bisa salah. Yang gak bisa salah adalah Kristus Yesus. Nah si Armenia nih ngelihat nih kurang lebih kayak gini. Ini orang Kristen percaya sekali selamat tetap selamat untuk selama-lamanya. Tapi kelakuan seperti orang kagak diselamatin ini. Ini gimana? Mulai muncul. Padahal dulu Armenian adalah pembela habis-habisan dari John Calvin. Pada satu pemikiran dia masuk di dalam pikirannya. Oh ya gak bisa kayak gini ya. Gak bisa kayak gini. Yang benar Calvin atau Armenian? Saya gak bisa judgement.
Tetapi saya membaca dua-duanya, saya memahami pemikiran kedua-duanya. Kok aneh? Abu-abu. Abu-abu bapakmu. Ya kan, ini pemikiran, ini sejarahnya bagaimana, kenapa Calvin bisa berpikiran demikian, kenapa Arminian bisa berpikiran seperti itu, saya memahaminya. Oleh karena itu, belajar sejarah. Mengapa Calvin harus bunuh orang, dibakar, sampai betul-betul tidak ada ampun. Saya memahaminya. Saya memahaminya. Karena begitu kerinduannya untuk mempertahankan Injil yang murni. Dia termasuk harus bakar orang. Bisa dipahami waktu itu. Tapi sekarang gak bisa dipahami lagi. Orang yang berbeda pendapat dengan engkau. Kamu cincang gitu ya. Kamu ludahi kasih virus corona. Oh ya gak bisa. Kamu kalau lihat sekarang. Di China terjadi kekacauan yang luar biasa. Apartemen di Wuhan itu dikarantina di apartemen masing-masing. Dan itu mengerikan, menyedihkan, orang depresi total. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya meninggal dunia. Makanya saya bilang Voice of Love harusnya datang ke sana. Ya nggak usah nanggung-nanggung, VOP datang ke sana, Voice of Prayer jangan di sini. Action, tunjukkan Tuhan menyertaimu. Haleluya. Nah, lalu saya berpikir banyak orang nggak belajar sejarah, lalu berdebat sesuatu yang sifatnya tidak substansial. Bagi saya Allah Tritunggal harga mati, tidak ada yang namanya duit tunggal. Bagi saya pribadi, Kristus adalah Allah sendiri, Logos itu sendiri. Itu harga mati. Karena aliran-aliran bidat tidak akan bertahan lama. Tetapi pemikiran-pemikiran yang baru untuk memperkaya firman Tuhan ini sendiri. Seperti kitab Daniel berkata, hai Daniel, pengetahuan terus bertambah. Selidiki itu. Zaman dulu untuk menyelidiki Alkitab, nak, itu butuh waktu tahunan seumur hidupnya. William Tyndale, dia seperti Rasul Paulus, dia menuliskan kitab-kitab terjemahannya di penjara dengan lilin dan meminta jas atau jubah. Karena hawanya sangat dingin. Nah, saya sangat sedih sekali. Kadang orang nggak ngerti apa-apa, sok ngerti. Saya belajar terjemahan-terjemahan Alkitab itu hampir 1/4 hidup saya. Tapi ada orang anak kemarin siang, bukan sore, kemarin pagi, tiba-tiba berkata berbeda, baru 1-2 buku di toko buku sudah menjadi ahli Alkitab. Wong saya aja sampai sekarang kedalaman rahasia Tuhan tidak saya mengerti kok. Begitu dalamnya rahasia Tuhan, begitu dahsyatnya pengetahuannya. Tapi satu hal yang kita yakini, Alkitab tidak pernah salah. Cara pikiran orang bukan berarti salah. Bisa berubah. Lalu apa yang kita percaya di gereja ini? Saya percaya. Saya dulu adalah pecandu pornografi. Saya adalah pecandu fitnah. Saya tidak mungkin bisa berjumpa Tuhan dengan upaya saya sendiri. Saya sangat percaya John Calvin berkata, kerusakan total. Iya, manusia sudah rusak total. Manusia tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak mendampingi dirinya. Manusia kecenderungannya adalah jahat semata-mata. Lalu ada dikatakan di doktrin itu pemeliharaan orang-orang kudus. 100% saya percaya. Saya tidak percaya anak cucu orang benar dibiarkan meminta-minta. Atau mengemis di jalanan. Pemeliharaan Tuhan buat orang-orang kudusnya itu sempurna. Anugerah yang tidak bisa ditolak. Ya, saya percaya kalau Tuhan sudah menghendaki sebuah anugerah itu masuk di dalam diri orang. Orang itu tidak akan pernah bisa dicabut apapun keselamatannya.
Karena keselamatan yang mudah dicabut bukan keselamatan. Mudah-mudahan selamat. Kekristenan kita bukan kekristenan yang mudah-mudahan selamat. Insya Yesus selamat. Kekristenan kita pasti selamat. Tetapi tunggu dulu. Mulai muncul pemikiran di dalam pikiran saya. Dan juga pikiran-pikiran banyak orang. Aku yakin keselamatan itu dari dulu sekarang selama-lamanya itu tidak berubah. Tapi ciri-ciri orang yang diselamatin itu gimana sih? Mulai muncul kan pemikiran-pemikiran. Saya dibesarkan dari reform. Tapi saya melihat juga banyak teman-teman saya atau mungkin apa yang saya lihat, mungkin saya subjektif waktu itu saya masih kekanak-kanakan bisa jadi. Kenapa? Kok munafik? Cinta Tuhan berzina. Cinta Tuhan membungakan uang. Cinta uang majelisnya dulu cara pandang saya bisa salah. Ngatur-ngatur hamba Tuhan khotbahnya seperti apa. Terjadi pergolakan. Loh. Benar tak sudah diselamatkan? Poin saya, ketika kita sudah diselamatkan, ada ciri-cirinya. Dan Tuhan akan mengampuni dosa saya yang lama, dosa saya yang sekarang, and my future sin. Itu keselamatan yang sempurna. Tuhan tahu gak? 10 tahun lagi saya buat dosa apa? Tahu. Tetapi saya sudah diampuni Tuhan dan saya sudah diselamatkan Tuhan. Apabila, saya garis bawahi, saya sudah terima keselamatan yang sempurna itu. Akankah dengan sebuah pertanyaan, ciri-ciri orang diselamatkan seperti apa, membuat segelintir orang berpikir bahwa saya tidak percaya keselamatan itu sempurna? Pemikiran adalah doktrin. Saya bisa salah, Alkitab tidak bisa salah. Di zaman dulu tidak banyak referensi. Di zaman sekarang Anda buka YouTube, Google, Anda cari di Wikipedia, semua referensi tersedia sempurna di depan Anda. Oleh karena itu pemikiran anak zaman sekarang jauh lebih berkembang daripada anak zaman dahulu. Di zaman saya diceritai Alkitab sempurna, amin. Diceritai tentang John Calvin, amin. Diceritai tentang reform theology, amin. Tapi begitu saya ada Google, saya cari referensi. Loh. Ini benar ini. Ini benar. Loh. Kok aneh ya? Saya tolong dijelasin Tuhan, saya nggak ngerti maksudnya apa. Bisa nggak? Pernah nggak Anda mengalami hal-hal seperti itu? Dulu ketika saya khotbah KKR, nggak ada yang namanya Google. Kepleset 1-2 kata diamini. Sekarang kepleset 1-2 kata dijadikan bahan bulian yang tidak ada habis-habisnya. Itulah anak zaman sekarang, anak informasi. Oleh karena itu sekarang era informasi. Tapi Anda harus tahu. Credo ut intelligent yang artinya iman memimpin pada pengetahuan. Jangan dibalik, dari pengetahuan baru aku beriman. Salah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab sangat bisa dipercaya. Kenapa saya mulai Bible series? Karena banyak pertanyaan. Alkitabmu itu loh sudah digubah sakarepe dhewe. Ndasmu. Alkitab bisa dipercaya. Ceritakan, mau tahu Alkitab bisa dipercaya? Ini ya, Alkitab Perjanjian Lama itu sudah ada sejak zaman dulu sampai sekarang. Ditulis di loh-loh batu, ditulis di tanah-tanah liat, ditulis di lempengan-lempengan. Ya, masih ada buktinya sampai sekarang, bisa dipercaya. Perjanjian baru sudah mulai muncul kodeks-kodeks, konsili-konsili dan akhirnya diputuskan
bahwa ini adalah Alkitab yang sempurna. Tidak mungkin karya manusia, ini karyanya Tuhan. Saya perlu mengajarkan kepada Anda. Kenapa? Kalau ditanya Anda bisa bela iman Anda. Yang neliti bukan sembarangan loh. Oxford. Lu lulusan mana sih? Saya nggak berani ngomong gitu ya. Udah enak. Kamu lulusan mana sih? Bukan berarti lulusan di Indonesia tidak baik ya. Baik. Tapi maksudnya itu adalah sebuah universitas pemikir kelas dunia. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali ke dalam perjalanan sejarah Alkitab ini ditulis. Mulai muncul doktrin atau pemikiran-pemikiran baru. Bagaimana kita tahu doktrin ini sesat tidak sesat? Ada 3 patokan utama yang dari dulu tidak pernah berubah. Tentang ketuhanan Yesus. Walaupun memang di konsili tahun tertentu Yesus baru diangkat sebagai Tuhan. Betul. Tapi sebelum-sebelumnya, apakah Yesus bukan Tuhan? Yesus tetap Tuhan. Tetapi mereka mencari bukti-bukti yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, yang lebih sempurna untuk menuhankan Allah yang sudah turun jadi manusia. Oleh karena itu begitu di konsili tertentu Yesus diangkat sebagai Tuhan itu sempurna. Bukti-buktinya valid. Sumber datanya valid, jelas. Tidak kayak skripsimu asal nyomot di internet. Guyon gitu ya. Kamu siapa yang pernah bikin tesis? Skripsi? Waktu saya bikin skripsi, saya ingat dosen saya berkata seperti ini. Jangan asal nyomot dari internet ya. Ini karya ilmiah yang sudah dipublikasikan atau blog pribadi. Nah seringkali mahasiswa pakai blog pribadi sumbernya. Ngaku dosa saya. Nah blog pribadi dijadikan sebuah dasar pemikiran lah. Stres ini orang-orang. Nah karya ilmiah itu sudah diuji enggak? Sudah dipublikasikan enggak? Oleh karena itu Yesus adalah Tuhan. Sudah teruji, sudah terpublikasikan dan sempurna. Yang percaya katakan amin. Kenapa saya harus cerita seperti ini? Karena saya sadar Anda perlu diceritai. Karena banyak jemaat-jemaat lugu gitu ya seperti itu. Bercanda ya bercanda. Nanti minggu depan saya dilempari batu, saya bercanda. Lalu lanjut lagi. Saya percaya dengan yang namanya anugerah yang gak bisa ditolak. Tapi saya berpikir kritis terhadap sebuah statement. Keselamatan hanya untuk orang-orang pilihan Tuhan. Itu yang saya kritisi. Apakah karena saya mengkritisi itu iman Anda kepada Kristus luntur? Enggak. Karena bagi saya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jelas kata-katanya dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya kepadanya beroleh selamat dan hidup yang kekal. Artinya Tuhan rindu sebanyak mungkin orang diselamatkan. Itu pemahaman saya. Lu beda dengan pemahaman saya gak apa-apa. Tapi lu gak berhak berkata saya sesat. Saya gampang nyesat-nyesatkan orang. Saya mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saya mengakui ada sola gratia. Yaitu sebuah keselamatan. Bahwa itu karena anugerah semata. Bukan karena perbuatan baik kita bisa diselamatkan. Sola fide. Karena iman kepada Kristus. Sola scriptura. Bahwa segala sesuatu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saya membaca kitab-kitab apokripa sebagai pengetahuan. Tapi bukan referensi saya untuk berbagi pada jemaat. Lalu kisah ini dimulai dari ketika saya
punya tulang belakang di L5, syarafnya rusak total. Ada fotonya, ada ronsennya, dan saya mengalami kerusakan syaraf sehingga kaki saya mati rasa. Kamu cubit enggak tahu. Dan kalau saya dulu suka pakai celana kombor, ternyata saya tulis di buku harian saya. Karena kaki saya mengalami yang namanya atropi. Tahu atropi? Atropi itu seperti kayak tambah kecil gitu loh. Karena kekurangan gizi di kakinya. Karena akibat ada syaraf yang rusak tersebut. Lalu saya diajarkan pada waktu itu bahwa terimalah. Ini bagian di dalam penderitaan Kristus. Amin. Saya nggak pernah ngeluh waktu itu. Tapi karena sakit sekali, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, jikalau boleh cawan ini berlalu, berlalulah daripadaku Tuhan. Gak kuat. Karena nunduk sedikit itu sudah kaki yang satu sudah gak enak, lumpuh. Digerakkan itu seperti harus menggerakkan ini, saya harus pakai alat penyangga. Oleh sebuah kejadian yang saya belum pernah alami sebelumnya. Tuhan jamah hidup saya. Dan saya sembuh. Saya melompat waktu itu. Saya sembuh. Semua yang gak saya dapat di doktrin-doktrin yang pernah saya pelajari, saya agung-agungkan dan saya imani. Mulai muncul pemahaman baru. Oh Tuhan, Alkitab ini bukan textbook yang mati. Alkitab ini adalah firman Tuhan yang hidup. Dan saya mau hidup di dalamnya. Dan saya mau merasakan kebaikan-Mu yang ada di dalamnya. Sejak saat itu saya berubah. Bukan berarti mengingkari teologi yang saya sangat yakini sampai sekarang ini. Tetapi pikiran saya bertambah. Dulu saya terasa jauh dengan Tuhan. Saya doa, saya baca Alkitab, Tuhan itu terasa intelektual sekali. Saya IQ-nya cukup lumayan rendah lah, 127, 125. Seperti itu. Jadi saya tuh gak bisa nangkep Tuhan itu ya apa. Toleh kiri, toleh kanan, Tuhan mana. Pernah di waktu SMA, di sebuah SMA Katolik gitu ya. Saya disuruh meditasi. Teman-teman meditasi semua, saya juga meditasi di setelin lagu-lagu syahdu. Teman-teman saya nangis gitu ya. Saya berusaha nangis enggak bisa. Saya berusaha enggak nangis enggak bisa. Toleh kiri, toleh kanan. Terus teman di sebelah saya ngentut dan semuanya tertawa kudus. Semuanya but gitu. Wah, gitu ya seperti itu. Enggak bisa. Saya enggak ngerti Tuhan di mana. Tapi ada teman-teman saya mengalami Tuhan. Menurut mereka. Sampai akhirnya saya membaca sebuah buku. Buku itu ketika saya baca, paradigma saya berkembang lagi. Berkata bahwa kekristenan butuh hubungan. Kekristenan butuh relationship. Dulu saya diceritakan ada pribadi anak, pribadi Roh Kudus, pribadi Bapa dan saya nggak mengenalnya. Tapi gara-gara buku itu, honestly, sejujurnya saya diberkati. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sejak saat itu saya mendengar suara Tuhan. Oh itu bukan kerasa-kerasan. Kerasa-kerasan apa? Saya dari dulu sudah ngerasa-ngerasain, gak kerasa-kerasa. Tapi dia jamah hidup saya. Saya ngerti, kekristenan bukan textbook atau pemikiran. Tetapi kekristenan adalah sebuah pemikiran dan pengalaman bersama Tuhan. Dulu saya senang. Saya lupakan semua doktrin yang saya pelajari yang lama. Saya menceritakan pengalaman-pengalaman saya melebihi doktrin dan itu pun salah. Semua orang bisa berubah itu sudah 18 tahun yang lalu. Orang 18 tahun yang lalu ketika ketemu sama saya, oh itu toh aku hadir toh. Kalau yang khotbah teriak-teriak itu toh.
Ya kan, yang tunjuk orang sampai kita gemeteran semua toh gitu ya, pipis di celana toh gitu ya. Waduh gitu ya, seperti itu. Seperti itu ekstrimnya loh. Iya, orang punya pandangan yang manis sama saya. Sangat manis, separuhnya buruk sekali gitu ya. Karena mereka takut gitu ya. Sehingga ketika bertemu sama saya ceritanya waktu itu selalu tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Saya gak ngerti kenapa. Tapi 18 tahun yang lalu saya sempat salah. Saya menceritakan pengalaman melebihi daripada kebenaran firman Tuhan. Sedangkan pengalaman saya sifatnya personal. Itu 18 tahun yang lalu anak-anak. Semua sudah berubah. Saya pernah khotbah kan gak lucu. Kamu datang ke tantemu. Kamu dulu ya yang mandi gak pakai baju. Ngeri kan? Jawab aja tante, kalau saya gak pakai baju sekarang tante stres gitu ya, seperti itu. Iya, tiap orang bisa berubah. Kenapa? Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah orang percaya kepadanya. Apabila dia jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Dahsyat gak Tuhan kita? Dahsyat. Lalu terbukti dari pemikiran, kenapa ya sahabat saya punya dendam, punya kepahitan, punya luka. Dan mereka mengaku dirinya sudah diselamatkan, percaya Tuhan mengampuni dosa masa lalunya, masa sekarang dan masa yang akan datang, yang saya sangat percayai sampai sekarang ini. Karena Kristus bertanggung jawab akan hari depan saya. Pemeliharaan Kristus itu sempurna. He forgive my sin, my past sin, my present sin, and my future sin. Itu sempurna. Itu keselamatan yang sempurna. Tapi ingat, itu menuntut sebuah respon yang besar di dalam kendali Tuhan yang Maha Kudus. Yang luar biasa. Contoh saya bilang, itulah Alkitab dilahirkan. Itulah doktrin yang mendasari gereja kita 99% Calvin. Tapi 1% ada pemikiran kritis di dalamnya. Ciri-ciri orang diselamatin itu gimana sih? Apakah kasih Tuhan itu enggak untuk semua orang? Iya. Saya yakin nih, hanya dari tulip ada satu itu yang saya kasih catatan kaki yang banyak. Karena terbukti setelah John Calvin, ada New Reform Theology, ada reform yang seperti ini dibagi lagi. Pemikiran tidak bisa diperdebatkan. Iman tetap pada Kristus Yesus. Saya mau tanya, ya kemarin saya kasih tebak-tebakan. Secara pengetahuan, pete itu buah atau sayur? Banyak yang jawab buah, salah. Banyak yang bilang sayur, salah, buah. Tapi pete di jus itu mau kamu? Pete enaknya dibuat lalapan seperti sayur. Itu logik. Logik kadang bertentangan dengan pengetahuan. Logikanya nggak gitu, enak dibuat lalapan. Banyak orang berkata sayur pete. Ini orang yang lihat pengetahuan. Tapi saya mau tanya sih, memperdebatkan pete itu sayur atau buah itu kengangguran gak sih? Yang penting kita makan enak. Haleluya. Amin. Amin. Ada orang yang kengangguran. Ya, setiap kali ada orang di warung, Bu sayur pete. Sarjana intelektual ini berkata, salah. Ini buah pete. Terus gegeran di warung itu, gepuk-gepukan. Gak bisa, ini buah pete. Sayur, buah pete. Stres orang ini. Ini gak prinsip banget. Gak prinsip banget. Nah, begitu banyak orang-orang stres di sekitar kita karena ia mempertahankan sesuatu yang salah. Bagi saya pribadi, kekristenan adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Kita melihat Alkitab ini berbicara. Ada orang-orang yang mengalami pergumulan hidup. Orang-orang miskin. Orang-orang yang banyak berdosa ketika Tuhan Yesus datang dengan bahasa rakyat pada waktu itu. Kebutuhan mereka bukan pengetahuan lagi. Tuhan Yesus dah berbicara kepada orang yang sakit itu. Ada tertulis di perjanjian lama. Karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Itu Yesus mengucapkannya sesekali. Tapi dia berkata,
Dosamu sudah diampuni. Indonesia butuh seperti itu. Indonesia butuh jamahan Tuhan. Indonesia butuh sebuah yang peristiwa di mana kita tahu bahwa Alkitab ini bekerja secara sempurna dan bukan batu-batu yang mati, yang gak bisa berbicara kepada kita semua, tetapi batu-batu yang hidup, yang berbicara, menginspirasi hidup kita. Oh, syukur bagi orang yang menjadikan Alkitab itu bukan hanya sumber pengetahuan, tapi sumber iman dan sumber penuntun hidup penuh kemenangan. Dan luar biasa. Begitu saya menjadikan Alkitab ini menjadi sebuah buku yang hidup. Rema itu bicara. Rema itu bicara. Banyak orang mengeksposisi Alkitab haruslah secara textbook. Pohon, kita akan mengerti. Buah yang baik akan muncul dari pohon yang baik, diperkarakan. Kalau secara textbook, karena ini berbicara untuk buah yang tidak baik itu nabi palsu. Tapi saya eksposisi lebih lanjut. Sifat-sifat nabi palsu itu sirik, suka gosip. Ya kan? Suka yang tidak baik. Saya eksposisi lebih lanjut. Salah bagi orang yang suka textbook. Tapi apakah itu salah? Tidak salah. Karena Alkitab adalah buku kehidupan yang berbicara. Kita eksposisi dari segi sifat-sifat nabi palsunya. Boleh. Dan itu masuk di dalam bagian buah. Tidak mungkin orang yang tertanam pada Kristus, ngamuan, tukaran, cari perbedaan pendapat terus, tidak mencari kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, lebih lanjut, pemain musik maju ke depan. Pada satu kejadian, di sebuah doa malam, di sebuah tempat, saya ini punya begitu banyak kepahitan. Saya ngerti di Alkitab ini menyuruh saya mengampuni, tapi saya nggak bisa ngampuni. Tidak mudah loh ngampuni orang. Tapi ada sebuah lagu yang kapan hari saya nyanyikan di pertemuan leader. Dia jamah segenap hatiku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Yesus jamah ku jadi baru. Kita baca Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat yang pertama. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zautin. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lihat kerjaannya ahli Taurat dan ahli Farisi. Cari perkara. Ya, mau membuktikan pengetahuan Yesus itu benar atau tidak. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata pada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah. Bukan tertangkap kering ya. Tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Artinya waktu ia sedang berbuat zina, gentengnya bocor. Lalu Musa dalam hukum Taurat memerintahkan, ini eksposisi konyol, jangan dipercaya ya. Musa dalam hukum Taurat itu memerintahkan, lihat textbook, sekali lagi textbook Musa dalam hukum Taurat. Karena Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan hukum Taurat. Haleluya. Jemaat sudah pada cerdas, tidak lugu lagi. Gitu ya. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Banyak orang-orang pahala ahli-ahli pemikir melemparkan pendapat. Apa pendapatmu tentang doktrin itu? Doktrin ini, mari kita baca. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Ada orang yang diam bersama dengan kita. Kamu tahu nggak doktrin ini nggak? Dia diam sebentar. Salah, pokoknya salah semua di matanya, gitu ya. Ada yang benar deh. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, merengek. Ia pun bangkit berdiri. Lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Waktu di retreat pelayan Tuhan saya pernah tanya,
Yang Tuhan Yesus tulis di tanah itu apa? Saya kasih hadiah. Gitu ya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan tetap berdiri di tempatnya. Kadang orang-orang berbantah-bantah enggak usah dijawab. Kesel dewe. Lakukan yang seperti Tuhan Yesus. Ketika ada orang bilang, lu ngerti doktrin ini enggak? Lu ngerti doktrin ini enggak? Lu ngerti Calvin enggak? Lu ngerti Armenian enggak? Lu ngerti Pentakos enggak? Lu ngerti apa? Diem aja seperti Tuhan Yesus. Gambar aja di tanah. Lah pergi-pergi sendiri nanti gitu ya. Pergi-pergi sendiri. Orang kurang kerjaan gitu ya, seperti itu. Nah, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tua dulu. Orang tua itu orang yang atos, hati-hati. Tambah tua jangan tambah atos. Tapi tambah lembut hatinya. Amin. Amin. Nah, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan yang tetap di tempatnya. Saya selalu mengimajinasikan Alkitab ini menjadi imaginate yang hidup. Saya ketika membaca ayat ini, Tuhan Yesus dengan lucunya menengok kiri mana? Mana ya? Gitu ya, seperti itu. Mana? Gitu ya, nggak ada lagi mau menertawakan kelakuan mereka. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Perkataan Yesus menyentuh hati perempuan ini. Sejarah membuktikan perempuan ini patut diduga Maria Magdalena. Patut diduga. Mau tahu kejadian resminya? Mau tahu kejadian aslinya? Minta dipanggil Tuhan. Tuhan akan ceritakan padamu. Maria Magdalena. Perkataan Yesus sentuh hati. Indonesia butuh sentuhan Tuhan. Sentuhan kasih Tuhan. Anak-anak sekarang adalah anak-anak yang pintar dan intelektual. Tetapi mereka butuh sentuhan kasih Tuhan. Anak-anak sekarang tahu harus menghormati orang tua. Tahu diajarkan berulang-ulang. Tetapi kenapa anak-anak sekarang tidak bisa menghormati orang tua. Atau kurang bisa menghormati orang tua. Karena orang tua kurang menyentuh mereka dengan tindakan kasih sayang. Menyentuhnya lewat perkataan. Lewat pengetahuan. Tapi ada sebuah tindakan melebihi dari ribuan perkataan. Waktu saya di doa malam, ingatan saya berangsur pulih. Ada seorang yang saya duduk di depan, lesehan lah waktu itu. Saya tiba-tiba ditampilkan orang waktu lagu ini berbunyi. He touch me, yes he touch me. Dan kamu tahu, saya mengampuni tante saya. Saya mengampuni semua orang yang menyakiti hati saya. Yang bertahun-tahun saya gak bisa lepas dari itu. Kita butuh Yesus. Kita butuh perjumpaan dengan Kristus. Oleh karena itu saya yakin kalau kita tidak menjadikan Alkitab ini adalah buku yang bercerita. Buku yang hidup akan sia-sia. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.